Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, Wonwi akhirnya dipertemukan dengan master ahli bela diri yang sudah mati. Sebelum ke cerita, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Peri Pedang berkata kepada Wonwi, setelah dipikir-pikir, mengapa tidak kau saja yang berbicara kepadanya? Mendengar itu, Wonwi bertanya kepada Peri Pedang, apakah yang kau maksud itu adalah pedang besi ini? Apa kau berbicara kepadanya sama seperti kau berbicara kepada manusia? Peri Pedang kembali berkata, apa kau bodoh? Mana mungkin pedang besi itu dan aku bisa berbicara selayaknya manusia. Tapi kaulah yang istimewa karena kau mampu mendengar suara dari para jiwa pedang. Wonwi terkejut kalau dia adalah seseorang yang istimewa. Ia pun berpikir, suara dari jiwa pedang. Jadi itu yang dimaksud sang legenda dalam catatan rahasia pedang abadi. Panduan rahasia seni bela diri biasanya itu memiliki panduan yang kurang jelas. Jadi itu mengapa bisa ada suara pikiran pedang. Dan itu benar-benar suara dari jiwa pedang. Dan Big Dipper ini aku sangat penasaran kekuatan apa yang bisa aku dapatkan ketika semuanya sudah terjadi. Kemudian Peri Pedang berkata kepada Wonwi, berhentilah melamun. Cepat berbicara dengan pedang ini. Kurasa pedang ini menjadi tertarik kepadamu setelah dia tahu jika kau mampu mendengar percakapan kami. Wonwi pun akhirnya mencoba memegang pedang itu. Tiba-tiba terdengar suara berkata, sudah lama aku tidak merasakan sentuhan hangat dari seorang manusia. Ini sangat indah dan aku sangat merindukannya. Wonwi yang mendengar perkataan pedang besi itu, ia pun sangat terkejut. Ia pun terlihat perlahan mencoba menyentuh pedang besi itu lagi. Dan pedang besi itu pun berkata, aku minta maaf soal yang tadi. Jadi, kau adalah Wonwi. Apa kau benar bisa mendengar suaraku? Kemudian, pedang besi itu pun memperkenalkan dirinya. Ia berkata, aku adalah pedang surga dari selatan, atau kau bisa memanggilku Iron. Masterku, sang pendekar pedang Hojang Dai yang memberikan nama itu. Wonwi pun sangat terkejut saat tahu siapa master pedang besi itu. Ia pun berkata, aku sangat terkejut. Hojang Dai adalah sang pendekar pedang yang sangat terkenal. Ia mampu memutarbalikkan seluruh provinsi Yunnan hanya menggunakan sebilah pedang saja. Kalau saja dia tidak tiba-tiba menghilang, dia pasti sudah menjadi salah satu master bela diri teratas di dataran selatan tengah. Bahkan, dari rumor yang aku dengar, dia bisa saja jadi master bela diri teratas ke-9 dari dataran tengah. Bagaimana orang hebat sepertinya berakhir di puncak gunung antah berantah ini, dan ia pun mati seperti ini? Wonwi kembali bertanya, apakah yang membunuhnya adalah bajingan gila itu, sang Evil Heaven? Iron pun dengan santainya berkata, bukan perbuatan orang itu. Dia, Evil Heaven, tak pernah sekalipun menang melawan masterku. Mendengar pernyataan itu, Wonwi berpikir, salah satu 4 Venerable Ones dari kekuatan Kultus Blood, sang Evil Heaven, tak pernah sekalipun menang melawan master pendekar pedang dari selatan ini. Wonwi kembali bertanya, tapi siapa yang mampu bisa membunuh master bela diri hebat sepertinya? Bahkan sang Evil pun tak bisa mengalahkannya. Melihat reaksi Wonwi, dengan santainya Iron berkata, kau akan aku beritahu, tapi itu nanti. Bukannya kau sekarang punya sesuatu yang lebih penting dari itu. Jadi, untuk saat ini, kita kesampingkan saja dulu. Iron kembali berkata,
Aku tahu apa yang terjadi setelah mendengar pembicaraan kalian. Kau perlu mempelajari teknik yang tertulis itu, teknik kultivasi energi bawaan, dan kau harus menang melawan si kembar murid dari Evil. Aku tahu teknik itu, dan aku akan mengajarimu teknik kultivasi itu. Wonwi sangat terkejut mendengar Iron yang mengatakan kalau dia tahu tentang teknik yang tertulis itu, dan ia pun mau mengajarinya. Peri pedang yang dari tadi hanya mendengarkan, ia berkata, "Apa akan baik-baik saja kalau kau langsung setuju secepat ini?" Dengan santainya, Iron berkata, "Ini adalah menyangkut kehormatan masterku. Kalau aku sampai kalah karena tidak mempelajari seni bela diri masterku dengan benar, kehormatan masterku akan ternodai. Dan aku berharap kalau seni bela diri masterku diturunkan ke generasi selanjutnya. Itulah harapanku." Wonwi yang mendengar itu sambil tersenyum ia berkata, "Terima kasih Iron, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya." Tiba-tiba, dengan tegas, Iron berkata, "Ayo kita mulai negosiasinya. Pertama-tama, kau harus jadi master baruku. Meski kehormatan masterku memanglah penting, tapi karena aku hanyalah sebilah pedang, yang lebih penting saat ini adalah agar aku tidak kehilangan tujuan dari keberadaanku." Kemudian, dengan penuh mesra, ia mengatakan, "Aku juga sangat amat kesepian selama ini. Aku mau kau menjadi master baruku, menyentuh sarung pedangku di setiap harinya, dan menyentuh tubuh pedangku." Belum sempat Iron menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba peri pedang memukulnya. Ia berkata, "Dasar brengsek, kau sungguh menjengkelkan. Kau telah menghancurkan citra para pedang." Wonwi pun hanya terdiam melihat apa yang telah mereka berdua lakukan. Setelah beberapa saat memikirkan, akhirnya Wonwi berkata, "Aku bersedia menjadi master barumu, tapi jika saja kau bertingkah cabul seperti itu lagi, aku akan menyerah untuk mempelajari teknik kultivasi itu." Kemudian Iron berkata, "Baiklah, mari kita mulai mempelajarinya. Pertama, biar aku jelaskan, tempat yang biasa orang bilang sebagai tempat energi inti adalah Jing yang berada di bawah bagian perut. Inti energi bawah dan energi inti bawaan itu berada di tempat yang berbeda. Kau harus bisa merasakan energi inti bawaan lewat dadamu. Masterku pernah berkata, bagian tengah dari dadanya itu adalah inti energi bagian tengah." Mendengar penjelasan Iron itu, Wonwi berpikir, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa ada inti energi bagian tengah. Jika ada inti energi bagian bawah dan tengah, berarti ada inti energi bagian atas. Apakah aku benar? Kemudian Iron berkata, "Masterku pernah berkata, bagian dari tengah dahi itu yang disebut inti energi atas, itu adalah area pencerahan pikiran. Yang terpenting saat ini adalah untuk merasakan inti energi bawah dengan menggunakan inti energi tengah. Itu cukup mudah. Kau hanya perlu merasakan energi asal dari kehidupan." Wonwi kembali bertanya, "Bagaimana cara agar aku bisa merasakan energi kehidupan?" Iron pun berkata, "Kalau kau kesulitan untuk merasakannya, cuma hanya mengimajinasikannya saja, mungkin merasakannya dengan panca indramu sendiri akan lebih mudah. Energi kehidupan itu lebih mudah dirasakan di kondisi ekstrim atau ketika hidupmu dalam bahaya. Kau akan mendapatkan kekuatan yang tidak kau miliki, atau kau merasakan energi panas yang kuat yang bergejolak dari dadamu. Begitulah sensasi dari inti energi bawaan." Mendengar itu, Wonwi kembali berpikir, semua yang dilakukan Sang Evil itu cuma bukan untuk melatih tubuhku, tapi dari awal dia cuma ingin membuatku merasakan bagaimana rasanya dari energi inti bawaan. Iron kembali berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi kepadamu, tapi kelihatannya kau sudah pernah merasakan sensasi dari energi inti bawaan. Kalau begitu, cobalah ingatlah sensasi seperti sebelumnya.
dari situasi, emosi, serta sensasi yang kau alami pada waktu itu. Ingatlah momen ketika keinginanmu untuk tetap hidup sedang berada di puncaknya. Mendengar penjelasan Iron, Wonwee mencoba memejamkan matanya. Ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, momen ketika keinginanku untuk tetap hidup berada di puncaknya. Setelah mengingat semua hal yang telah ia lewati, Wonwee tiba-tiba terkejut saat dirinya merasakan sensasi yang luar biasa. Ia berkata, apakah ini energi inti bawaan? Gumpalan energi panas ini, entah kenapa rasanya tidak asing. Melihat reaksi Wonwee, peri pedang berkata, sebelumnya bukannya kau pernah mengatakan, setelah kau menelan cacing darah dan saat gendang telingamu pecah, bukannya di saat itu dadamu juga terasa panas? Mendengar perkataan peri pedang, Iron pun heran. Ia berkata, itu sangat mengejutkan. Masterku sebelumnya berjuang selama beberapa bulan hanya untuk merasakan energi inti bawaan miliknya. Kau benar-benar luar biasa karena mampu merasakannya hanya dalam waktu 4 jam. Wonwee terkejut saat mengetahui bahwa Master Pendekar Pedang merasakan energi inti bawaan dengan waktu yang cukup lama. Peri pedang berkata, aku rasa kau bisa cepat merasakan energi inti bawaan karena pernah merasakan kematian dan kemudian hidup lagi. Kemudian, Iron meminta Wonwee untuk kembali fokus merasakannya. Cobalah berfokus ke energi inti bawaanmu. Sekarang kau akan merasakan gumpalan kecil dari energi inti bawaan yang hanya seukuran kuku jari di inti energi tengahmu. Kalau kau mempelajari teknik kultivasi energi bawaan, maka kau bisa mengembangkan jing itu. Wonwee yang masih berkonsentrasi, ia berkata, aku tidak bisa merasakan seukuran kuku jari, tapi yang aku rasakan, aku sangat yakin ukurannya sekitar 2 jari. Mendengar perkataan Wonwee, Iron pun heran. Ia berpikir, itu hal yang mustahil jika ia bisa merasakan energi inti bawaan sebesar itu. Ia pun berkata, cobalah kau pukul pilar batu itu dengan keadaan kau merasakan energi inti bawaan. Peri pedang mencoba memberikan Wonwee semangat. Ia berkata, kau jangan khawatir, meski tanganmu hancur karena memukulnya, energi inti bawaanmu akan membantumu untuk memulihkannya. Meski tidak ada jaminan, tapi besar kemungkinan itu akan terjadi. Mendengar itu, Wonwee hanya tertawa. Kalian bisa berbicara seperti itu karena ini bukan tangan kalian. Jelas kalian tidak akan merasakannya. Kemudian Wonwee berpikir, apa yang akan terjadi kalau aku tidak bisa memenuhi harapan mereka? Bisa menggunakan seni bela diri lagi, itu sudah cukup bagus bagiku. Mari kita lihat seberapa kuatnya aku sekarang. Tiba-tiba, hanya dengan 1 kali pukulan, pilar batu itu pun dengan mudahnya hancur berkeping-keping terkena pukulan Wonwee. Sambil memperhatikan Wonwee, Iron pun berpikir, aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Bahkan, meski energi inti milik masterku yang sebelumnya sudah sangat hebat, tapi itu masih kalah dengan miliknya. Dengan energi inti bawaan sebanyak ini, kau akan bisa mempelajari seni bela diri mistik yang berhubungan dengan kultivasi 10 tahun lebih cepat dari biasanya. Itu sudah seperti kau mengalami hidup dan mati selama 10 tahun lamanya. Wonwee, apakah benar kau telah hidup kembali? Setelah menghancurkan pilar batu itu dengan 1 kali pukulan, Wonwee pun berkata, aku yakin aku tidak bermimpi. Ini jauh lebih baik dari apa yang aku pikirkan. Apakah ini benar-benar kekuatan yang aku miliki? Saat menjelang malam, terlihat Wonwee bertemu Sang Evil. Dengan geram, Sang Evil berkata, dasar kau tidak berguna. Kau berani mencoba untuk kabur dariku. Wonwee yang terbaring setelah diinjak Sang Evil, ia berkata, Anda salah paham tuan. Meski aku memanjat tebing itu, naik dan turun selama 2 bulan ini, mana mungkin seseorang sepertiku yang tidak memiliki mobilitas yang layak akan bisa kembali dengan tepat waktu.
Dengan mengeraskan injakannya di kepala Wonwi, ia berkata, "Kalau begitu, kau harus bergerak lebih cepat agar kau bisa cepat kembali. Jadi, apa kau sudah bisa merasakan energi inti bawaan? Jangan kau diam, cepat katakan." Sambil menahan rasa sakit, Wonwi berpikir, "Aku akan bisa tiba tepat waktu jika saja aku bergerak setengah hari lebih cepat." Setibanya di dalam gua Evil, Wonwi berlutut. Kemudian ia berkata, "Aku tidak bisa merasakan energi inti bawaan. Bahkan, aku pun juga tidak bisa sama sekali merasakan apapun." Mendengar itu, Sang Evil berkata, "Ya, kurasa itu memang bukanlah sesuatu yang bisa kau rasakan cuma dalam satu hari." Dengan menahan rasa sakit yang dirasakan Wonwi, ia berpikir, "Aku cuma bisa bertahan kalau setidaknya menyembunyikan 60% dari kemampuanku." Entah itu di aliansi Murim atau dimanapun, akan selalu menjadi kerugian apabila aku membuka kartuku begitu saja. Dan aku sekarang akhirnya bisa menyadari sesuatu. Seseorang tidak akan merasakan energi inti bawaan orang lain kecuali mereka dengan sengaja mengumpulkannya. Persis apa yang telah dikatakan Iron. Setelah beberapa saat berpikir, Sang Evil tiba-tiba tertawa. "Hampir saja aku tertipu olehmu. Sepertinya kau mencoba untuk tidak menggunakan energi intimu itu agar kau bisa memperpanjang masa hidupmu. Aku rasa aku harus membantumu menyadari kalau kau harus menanggapi ini dengan serius." Sang Evil melanjutkan perkataannya, "Baiklah, jika kau kalah, aku akan menyerahkanmu kepada Kapten Oh." Mendengar itu, Wonwi sangat terkejut. Tiba-tiba, mengapa ada Kapten Oh di sini? Dasar bajingan, dia masih saja mengincarku setelah 2 bulan ini. Aku kira dia sudah menyerah. Sang Evil kembali berkata, "Setelah aku membawamu ke sini, dia terus berkali-kali datang ke sini. Aku tidak terlalu mendengarkan perkataannya, tapi sepertinya dia menginginkanmu kembali." Si kembar bilang kalau Kapten Oh sedang mengincarmu. Kalau dia sampai tahu bahwa tidak ada cacing darah di tubuhmu, di sisa hidupmu, selamanya kau akan menjadi warrior kelas rendah. Mendengar itu, Wonwi berkata, "Bukankah itu berbeda dengan apa yang Tuan janjikan kepadaku?" Sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Aku menjanjikan itu sebelum kau mencoba berbagai macam cara untuk menghindari pertarungan dengan benar. Apa kau sudah merasakan motivasi untuk mempelajari bagaimana cara merasakan energi inti bawaan sekarang?" Sambil tertawa lirih, Wonwi bertanya, "Tuan, Anda bilang Anda akan membunuhku jika saja aku kalah. Tapi bagaimana jika aku menang? Bukankah seharusnya ada sebuah hadiah untuk seseorang pemenang?" Terlihat Sang Evil mengeluarkan sebuah buku dari balik bajunya. Ia berkata, "Seperti biasanya, kau memang berani. Baiklah, kalau memang kau membutuhkan sesuatu agar kau termotivasi, akan aku kabulkan satu permintaanmu. Tapi itu hanya berlaku jika saja kau bisa menang." Sambil melemparkan buku catatan itu, ia kembali berkata, "Bacalah buku itu dan cobalah untuk memahaminya. Nanti kau akan mempelajari seni bela diri itu." Itu adalah catatan seni bela diri Light Chakram milik Battle Chakram Warrior. Sambil memegang buku catatan itu, Wonwi berpikir, "Aku memang penasaran bagaimana caraku akan bertarung kalau yang aku ketahui hanya teknik kultivasi saja." Kemudian Sang Evil berkata, "Karena aku tidak tahu teknik sirkulasi energi apa yang digunakan oleh kerangka itu." Seni bela diri Light Chakram adalah teknik sirkulasi energi yang cukup seimbang. Jadi, kau akan bisa mempelajari hampir semua seni bela diri
tanpa mengalami banyak masalah. Juabek dan Wahyun pun juga sama, mereka mempelajari teknik itu. Jadi, kau jangan mengeluh tentang ketidakadilan. Dan catatan yang satunya lagi, itu adalah catatan milik sang kerangka. Jadi, itulah teknik berpedang yang digunakan mastermu. Wonwi berpikir, teknik bela diri pedang Luminostar itu berarti ini teknik berpedang milik Master Hojangdai. Mendengar perkataan Evil, peri pedang berkata, ini terasa aneh, kenapa kakek tua itu mempunyai catatan seni bela diri milik Hojangdai? Setelah dia bilang begitu, apa mungkin dia mencari catatan ini dari mayatnya Hojangdai? Melihat reaksi Wonwi yang hanya diam, kemudian sang Evil memegang kepala Wonwi. Ia berkata, ada apa dengan wajah masamu itu? Apa kau tidak senang? Dengan sigap, Wonwi berkata, mana mungkin seperti itu? Aku diam karena aku mempunyai pertanyaan. Tuan, kenapa Anda bisa mempunyai catatan paduan seni bela diri rahasia ini? Sang Evil terdiam sesaat. Ia berkata, aku mendapatkannya karena seseorang telah memberikannya kepadaku. Wonwi pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada Iron. Dengan tegas, Iron berkata, itu bohong. Aku penasaran siapa yang telah mencuri catatan itu. Ternyata dialah orangnya. Dia mencoba menggunakan teknik itu untuk mengalahkan masterku dalam sebuah pertarungan. Apa Evil bilang? Dia akan menunjukkanmu cara menggunakan teknik bela diri Luminostar. Wonwi menjawab, ya, dia akan menunjukkanku sekali dalam sehari, dan itu dimulai dari besok. Mendengar itu, Iron kembali berkata, kalau dia mau menunjukkannya kepadamu, berarti dia sudah mengingat sepenuhnya teknik berpedang itu. Dia pasti akan menggunakannya untuk menyempurnakan teknik bela dirinya sendiri. Dan si kembar pasti akan muncul dalam pertarungan setelah mempelajari seni bela diri yang sudah dikembangkan. Kukira dia mencoba membuat pertarungan yang sepadan untukku, tapi sepertinya itu tidak mungkin karena adanya sebuah perbedaan. Mendengar apa yang dikatakan Iron, dengan geramnya, peri pedang berkata, dia benar-benar orang yang aneh. Mana bisa dia mengubah fakta kalau dia telah kalah melawan Master Hojangdai dengan melakukan itu? Iron terus melanjutkan perkataannya, itu karena Masterku Hojangdai sudah mati. Master Hojangdai sudah melakukan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya saat melawan Evil. Tapi mereka berdua tak pernah sekalipun bisa menentukan siapa pemenang yang sesungguhnya. Dan sekarang karena masterku telah tiada dan tidak ada lagi cara untuk menentukan siapa yang lebih hebat, jadi dia mencoba untuk menang dengan menggunakan metode seperti ini. Mendengar penjelasan Iron, Wonwi berkata, bukannya kau bilang jika sang Evil tidak pernah sekalipun menang saat melawan Master Hojangdai? Dengan santai, Iron menjawab, yang aku maksud adalah saat mereka bertarung, mereka selalu mendapatkan hasil yang seri. Sambil memasukkan catatan rahasia itu ke dalam bajunya, Wonwi berkata, apapun yang terjadi, itu cuma bisa ditentukan jika aku kalah. Benar yang aku katakan. Karena masih ada waktu, akan aku pikirkan apa yang harus aku lakukan. Melihat Wonwi yang merasa gelisah, Iron berkata, Wonwi, kau tidak perlu khawatir. Luminostar yang telah dia curi itu adalah versi yang belum dikembangkan oleh masterku. Setelah kehilangan catatan rahasia itu, dia mulai mengembangkan teknik bela diri berpedangnya. Setiap gerakan yang ada dalam teknik berpedang pasti memiliki kelemahan dalam setiap pergerakannya. Meski gerakan yang lama dan baru itu terlihat sama, tapi aliran dari setiap gerakannya telah ditingkatkan, dan dengan begitulah teknik itu sudah dikembangkan. Terlihat setelah Wonwi selesai melakukan latihan, ia berkata, aku mengerti apa yang kau maksud sekarang.
setelah aku menggunakan teknik berpedang versi yang baru dikembangkan. Meskipun itu mirip dengan teknik berpedang yang tertulis di dalam catatan rahasia, tapi pastinya ada sebuah perbedaan. Iron berkata, jika saja dia tidak mencuri catatan rahasia itu, pasti masterku tidak akan kepikiran untuk mengembangkan teknik berpedangnya. Sepertinya itu adalah berkah yang tersembunyi. Tiba-tiba dengan spontan peri pedang berkata, "Maaf kalau aku memotong pembicaraan kalian, tapi bukannya sang evil itu akan terkejut kalau kau akan menggunakan teknik berpedang yang sudah dikembangkan. Dia pasti akan bertanya mengapa kau tidak melakukan seperti yang apa dia perintahkan." Dengan santainya Iron berkata, "Ya, pastinya akan terasa sulit bagi seseorang yang baru saja mempelajari teknik berpedang untuk mengembangkan teknik berpedang tersebut. Karena mengembangkan teknik berpedang adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan bagi seseorang seperti Master Ho Jangdai yang telah memiliki bakat dalam hal berpedang." Wonwi hanya tersenyum. Ia berkata, "Ini sungguh dilema. Kalau aku kalah, aku akan menjadi warrior kelas rendah seumur hidupku. Dan jika aku menang, aku akan diinterogasi. Tapi sepertinya aku harus melakukannya menggunakan teknik berpedang yang sudah dikembangkan. Aku akan menggunakannya dengan caraku sendiri." Sambil terus berjalan, Wonwi berkata, "Takkan ada orang yang jatuh ke trik yang sama untuk kedua kalinya. Aku cuma perlu memanfaatkan hal itu." Di tempat yang berbeda, terlihat Kapten Oh sedang berdiri bersama seseorang. Sambil tertawa, ia berkata, "Wonwi, kali ini aku pasti akan mendapatkanmu. Aku tidak tahu bagaimana bisa dia begitu beruntung dan menjadi budaknya sang evil. Tapi karena sekarang aku sudah membawa seseorang yang bisa menggantikannya, sekarang dia tidak akan mungkin lepas dariku." Kapten Oh melanjutkan, "Hai, kau Do-hyun. Saat kau bertemu dengannya, tunjukkan kepadanya kemampuan dari warrior kelas atas. Saat kau bertarung dengannya, langsung saja kau bunuh dia." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.